Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini diawali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada batas ruang dan waktu. Ketika Engkau hadir, setiap kami boleh merasakan kehadiran. Dan setiap firman yang ditaburkan, biarlah semuanya boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih, bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus saja yang berkuasa atas kami. Demikian juga hamba-Mu yang bikin pujian, menyampaikan firman, Engkau urapi mereka semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah atas kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita ulangi dari pertama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan lembut, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dari dasar hati kita yang paling dalam, syukuri segala kebaikan-Nya. Berterima kasih buat karunia-Nya atas kita. Naikkan mazmur, naikkan pujian, penyembahan. Kalau hati kita penuh dengan sukacita akan Dia, kita tidak akan pernah kehabisan kata-kata untuk menyembah Dia. Lord, thank you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Glory, haleluya. Oh Allah yang Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau sungguh baik, sangat baik. Kau Bapa yang baik, kuasa-Mu ajaib, melimpah kemurahan-Mu atas kami, melimpah kebaikan-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Ajaib. Haleluya. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Mungkin 10.000 rebah di kanan kita, 1.000 rebah di kiri kita, tapi kita tetap berdiri oleh karena kasih-Nya. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan. Mereka akan memberi pinjaman, bukan meminta pinjaman.
Mereka akan menjadi berkat. Mereka tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan adalah kekuatanku. Dia kota bentengku, keselamatanku. Ketika aku dekat kepada Dia, aku tidak akan goyah. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Engkaulah pengharapan kami. Sebab bukan oleh kekuatan kami dapat berdiri, tapi oleh karena Engkau. Bukan karena kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku, tempat Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Pandang Dia, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sadari bahwa kita butuh Dia, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk memimpin di dalam doa. Bapak yang baik,
Kami ucap syukur, terima kasih kepada Engkau. Kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh hamba-hamba muda boleh datang di dalam ibadah lewat Zoom ini Tuhan. Bila saat sebentar firman Tuhan ditaburkan, boleh tertanam dalam hati dan boleh bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Ya. Bisa, Pak Gembala. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam kasih Kristus ya, lewat media Zoom ini. Dan saya percaya walaupun kita tidak berdekatan secara fisik antara satu sama lain, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, rata-rata orang Kristen tahu dan hafal yang namanya doa Bapa kami. Tapi apakah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan ya, mengerti apa yang seringkali mereka doakan? Seringkali doa Bapa kami itu hanyalah satu hafalan ya bagi orang-orang Kristen ya. Hari ini kita sama-sama mau belajar ya. Apa sih isi yang terkandung di dalam doa Bapa kami ini? Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di Matius pasal ke-6. Kita mulai dari ayat 9 ya. Itu doa Bapa kami. Matius 6 ayat mulai dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, stop sampai di sini dulu ya. Ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana caranya dia berdoa. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Tanpa kita berdoa yang demikian, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Dia bahkan maha suci. Ya. Tapi yang penekanannya bukan di sana, Bapak Saudaraku. Kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu memang kudus, Tuhan itu memang suci. Penekanan di ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu maha kudus, ya, maha suci. Maksud Tuhan mengajarkan kita berdoa demikian, ya, supaya kita datangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ya. Dengan cara bagaimana? Ya kita sendiri harus hidup kudus, harus hidup benar, supaya bisa datangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Supaya kita mencari kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak diri kita sendiri. Seringkali kita bisa hafalkan doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Tapi kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya hari ini kita sama-sama belajar, ya, supaya kita tidak hanya menghafalkan doa Bapa kami ini saja, tetapi betul-betul doa Bapa kami ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Boleh sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tidak, Bapak Saudaraku, doa Bapa kami ini hanyalah sekedar bacaan saja, hanya sekedar hafalan saja. Ya, kita harus undang hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Itulah kita mencari kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, lihat ayat 11 ya. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Ada telepon masuk, saya tolak dulu. Saya lanjut ya, maaf ada telepon masuk, saya tolak dulu. Ya.
Ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Ya. Kita itu diajarkan oleh Tuhan supaya kita bisa menguasai diri kita. Supaya kita itu bisa mengontrol diri kita. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau orang tidak bisa menguasai diri dia, ya, dia bisa hafalkan doa Bapa kami sedemikian rupa, itu percuma Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarkan kita untuk makanan saja, kita diajarkan untuk bagaimana makan secukupnya. Ya. Banyak orang yang rakus, banyak orang yang tidak bisa menguasai diri soal makanan. Dan Tuhan maka ajarkan kepada kita, kita itu harus bisa menguasai diri kita. Kita bukan hanya saja bisa menghafalkan doa Bapa kami, tapi kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus juga belajar kita ini menguasai diri kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Orang yang tidak bisa menguasai diri, Amsal katakan orang yang tidak bisa menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Artinya apa? Kita tidak punya pertahanan apa-apa. Ketika iblis menyerang kita, ketika iblis datang mencoba kita, kita tidak punya benteng. Karena apa? Diri kita sendiri kita tidak bisa kuasai. Ketika kita bisa menguasai diri kita, saya percaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Amin. Ya. Nah, itu esensinya di sana. Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-12, ayat ke-12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya percaya setiap kita ingin bawa dosa kita, kesalahan kita, kita ingin Tuhan mengampuninya. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin dosanya tidak diampuni. Tapi esensinya tidak di sana. Nah, coba lihat sambungannya. Lihat sambungannya. Sambungannya berkata, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, seringkali kita ingin dosa kita, kesalahan kita, itu kita diampuni Tuhan. Tetapi kita tidak menyadari untuk dosa kita diampuni Tuhan. Kesalahan kita diampuni Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saya ingin bawa Bapak Ibu Saudaraku, doa Bapak kami ini bukan hanya sekedar kita baca, sekedar kita hafalkan, sekedar kita orang Kristen mengerti, tetapi harus kita maknai dengan benar. Seringkali kita datang ke gereja, kita berdoa, kita minta pengampunan dari Tuhan. Tetapi diri kita sendiri tidak memberikan pengampunan, kita tidak memaafkan orang lain. Kita hanya bisa dengan tangan kita menunjuk kesalahan orang lain. Itu cara pemandangan yang salah, Bapak Ibu Saudaraku. Yang Tuhan mau dari kita, kita bukan hanya menghafalkan doa Bapa kami, tapi kita mengerti esensi yang terkandung di dalamnya. Ya. Kita seringkali kita minta ampun dengan Tuhan, yang paling penting yang harus kita lakukan bukan hanya minta ampun kepada Tuhan, tapi kita juga belajar memaafkan, mengampuni terhadap kita. Ayat ke-13 ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu memang kerinduan setiap kita itu ya, kita tidak masuk di dalam pencobaan ya. Tadi sudah saya bacakan, pencobaan itu datang itu kadang kita tidak minta ya, kita tidak undang, tapi pencobaan itu pasti datang dalam hidup kita. Kapan kita bisa menjadi kuat ya? Tentu kita ada benteng, kita adalah firman Tuhan.
Ya, sabar ya. Tidak stabil Bisa jaringan juga menguasai gembala. keinginan kita. Ya, kami ini dengan benar. Ya, jadi kita ingin bahwa kita itu Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan. Ya. Ingin Tuhan melepaskan kita daripada jahat. Tetapi seringkali kita tidak menjaga diri kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa menguasai keinginan kita. Nah, kalau kita mengerti, kita berdoa, Bapak Saudaraku, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika kita mengerti ini, Bapak Saudaraku, doa Bapak kami ini sangat-sangat efektif untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Makanya perikop kita itu Tuhan ajarkan kita berdoa. Dikatakan kalau kita lihat dari awal ya, awal ayat sebelum berdoa seperti orang munafik di tikungan-tikungan jalan, berdoa untuk nampakkan diri supaya orang lihat. Tidak, ya, tidak ada gunanya itu. Tetapi kalau kita berdoa, kita masuk dalam kamar, kita berdoa kepada Allah Bapa Surga, dan kita mengerti ini, saya sangat percaya doa Bapa kami ini sangat efektif untuk menuntun. Kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah penegasan kepada setiap orang percaya. Dia seringkali kita ini tiap hari sebagai orang Kristen, kita itu berdoa. Ya, kita makan berdoa, makan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan malam berdoa. Itu udah kebiasaan. Doa, bangun tidur berdoa. Tapi dia tidak bisa memaknai isi doa itu dengan benar. Ya, makanya setelah Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan itu memberikan satu penegasan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang berdoa. Apa yang sangat esensi ialah ketika kita mendapat pengampunan daripada Tuhan, ya, tentu kita sendiri juga harus mengampuni orang lain. Ya, kalau kita mau minta pengampunan dari Tuhan, kalau kita mau dosa kita diampuni, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Seringkali kehidupan orang percaya bukan hanya terjadi di luar gereja, di dalam gereja sendiri, sesama hamba Tuhan sendiri, seringkali tidak bisa mengampuni satu sama lain. Apa gunanya kita percaya kepada Tuhan? Sama saja dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia adalah esensinya adalah dia memberikan kasih. Maaf Pak Gembala, mic-nya ketutup mikrofon. Ya, maaf ya. Tadi maaf saya di gunung ya, sinyalnya agak terputus-putus ya. Esensi kekristenan adalah Tuhan sendiri datang ke dunia memberikan pengampunan kepada umat manusia. Bagaimana kita orang yang berdoa kepada Tuhan, kita tidak memberikan maaf, tidak memberikan pengampunan kepada sesama kita. Sia-sialah kekristenan kita, sia-sialah doa kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini ya boleh menjadi berkat buat Bapak Saudara. Saya minta maaf ya, di sini internetnya kurang begitu baik ya, agak terputus-putus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, puji Tuhan. Adapun firman Tuhannya mungkin ada beberapa gangguan, tapi kita bisa mendengar pesannya dengan sangat jelas. Mari kita masuk di dalam setiap doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari di hadapan hadiratnya kita menyembah. Kita mengizinkan Dia
hadir dan menyatakan kuasa-Nya di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang sembah, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kembali di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Sebagai bagian dari bangsa ini, kita harus terus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita keluar dari kondisi pandemi ini. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberkati bangsa kita. Nanti Ibu Anik akan memimpin di dalam pokok doa sementara kita mendukung. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dibebaskan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala bencana alam Tuhan. Engkau kiranya Engkau membebaskan negara dan bangsa ini Tuhan dari segala petaka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh bebas untuk beribadah kembali Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari segala penyakit, wabah COVID Tuhan, dan sebagainya Tuhan. Sehingga kami boleh bebas beribadah kembali Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, bangsa ini Tuhan, hindari dari segala kekacauan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari Presiden hingga wakil, berserta para menteri di kabinet, dan semua staf-stafnya Tuhan. Demikian juga sampai yang ke bawah Tuhan, sampai dengan dari RT, RW semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, pemimpin kami Tuhan, Engkau memberi beliau hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk jiwa-jiwa Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, yang saat ini Tuhan, mereka Tuhan rindu Tuhan untuk siraman yang daripada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Roh Kudus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh bangsa dan negara ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan, kami tidak ragu akan kuasa Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita di dalam satu organisasi gereja Allah baik telah dinaungi selama ini di dalam kegiatan pelayanan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai pemimpin-pemimpin dalam sinode gereja Allah baik untuk memberikan arah, untuk memberikan visi bagi seluruh gereja lokal, gereja Allah baik di seluruh Indonesia. Nanti Pak Alam Cahyo Adisiwi yang akan memimpin sementara kita mendukung di dalam doa. Mari silakan Pak Alam. Terima kasih Bapak, kalau bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali kepada Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa, kami mau bawa Bapak gereja yang menaungi gereja kami GAP yaitu Sinode Gereja GAP Allah Baik Tuhan yang ada di Mojokerto. Kami percaya Tuhan satu kebetulan Sinode ini ada di bangsa ini Tuhan, tapi ada maksud Tuhan. Kami percaya Bapak setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode GAB boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang ada di Sinode. Dari Bapak Samuel Hosea, Bapak Harjo Hosea, kami percaya Tuhan, setiap visi misimu boleh Engkau sampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada setiap gereja lokal untuk kebangunan rohani yang ada di bangsa kami. Kami boleh, gereja GAP boleh ikut serta Tuhan dalam panen raya yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang duduk di Sinode Tuhan, yang kita percayakan kepada Tuhan untuk kebaikan Sinode kami ini boleh diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap gereja-gereja lokal yang ada di bawahnya Tuhan, dimanapun gereja GAP berada boleh menjadi berkat. Setiap hamba-hamba Tuhan yang di bawah GAP juga boleh memberkati Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapak, sekali lagi kita Sinode kami gereja Allah dalam Sinode ini boleh menjadi berkat
bisa menjadi memperlihatkan contoh Tuhan, menjadi teladan bagi sinode-sinode yang lain yang akan dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Misalkan dari pimpinan tertinggi Tuhan semuanya, untuk hamba Tuhan di sinode gereja Allah baik misalkan. Terima kasih Bapak, meneruskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Nanti Pendeta Vincent akan berdoa buat gereja, jemaat lokal sekaligus menutup di dalam doa berkat. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kami persilakan buat Pendeta Vincentius Wiono. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami mau bawa segala beban doa kami ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu pagi ini Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami serahkan gereja kami GAB House of Prayer Sidoarjo yang sudah Kau tetapkan di Sidoarjo. Biarlah Kau memberkati gereja kami ini, boleh menjadi gereja yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau yang sendiri sudah mempercayakan Bapak Gembala Sidang kami sebagai Gembala Sidang bersama istri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup hamba-Mu ini. Serta pengurapan dari Allah yang maha tinggi, pengurapan Allah yang selalu baru setiap pagi, memenuhi hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala Sidang di tempat kami ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran. Dimanapun Kau percayakan berada, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati seluruh keluarga besarnya, termasuk anak, mantu, cucu hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Bapa untuk seluruh full-timer kami dan seluruh para penatua dan para diaken. Kami percaya, berikan kami kesatuan hati untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan tulus. Bahkan kami boleh memiliki roh yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan berikan kepada kami roh takut kepada Tuhan. Sehingga setiap kali melayani Engkau Tuhan, kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh acara dan juga kegiatan dan juga program-program gereja yang sudah diatur semuanya Tuhan mulai melalui Bapak Ibu Gembala. Biarlah Kau memberkatinya Tuhan. Kau senantiasa turun tangan di dalam setiap program,
semua yang kami sudah siapkan ini Tuhan. Bahkan juga Bapa, Kau mengurapi kami semua, Tuhan, hamba-hambamu ini dengan pengurapan Allah yang maha tinggi, dengan pengurapan Allah yang selalu baru setiap pagi. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semua semata-mata untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami bisa memberi dampak bagi banyak orang di sekeliling kami, terutama di dalam keluarga kami yang terdekat. Kemudian kami boleh memberkati banyak orang di luar sana Tuhan yang belum percaya kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa juga untuk kebaktian pada besok hari Tuhan, hari Minggu. Kami serahkan kedua season ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Kau mengurapi setiap kami yang melayani Engkau. Tuhan, pakai kami semakin hari semakin heran dan berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga khususnya Kau mengurapi Bapak Pendeta Walden Sepaya dan Bapak Gembala Sidang kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya juga firman-Mu berasal daripada Engkau. Dan firman-Mu boleh memberkati kami. Dan kami pulang dari tempat beribadah. Kami membawa sukacita yang baru. Kami mendapatkan satu perubahan hidup, pemulihan, kesembuhan. Bahkan kami dilepaskan dari segala ikatan dosa. Dan kami benar-benar dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk saat ini jemaat-Mu yang ada memohon belas kasihan-Mu untuk berdoa, yaitu saudara Jimmy, anak dari Ibu Sansan, yang saat ini Tuhan kerinduan orang tuanya untuk boleh menghormati orang tuanya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Dan saat ini Roh Kudus menyelawat, menjamah, memenuhi anak ini Tuhan. Biarlah anak Jimmy ini boleh hidup takut akan Tuhan. Biarlah menghormati Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan Tuhan. Hamba percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan semua ini boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk anak dari Yosua, anak dari Bapak Mujianto yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, anak Yosua disembuhkan total, disembuhkan sempurna. Dan biarlah Bapak Mujiono beserta istri boleh bersukacita di dalam Engkau dan menjadi saksi hidup dimanapun hamba-Mu, kedua suami istri berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, khususnya untuk ibadah Natal dan juga ibadah tutup tahun, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati seluruh panitia yang terlibat di dalamnya untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang prima, sehingga pada waktu harinya mereka boleh melaksanakan tugas yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan lewat pelayanan kami, melalui Natal ini, banyak jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini ibadah Hope lewat Zoom sudah selesai. Tiba saudara akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara ke atas. Dan saat ini firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat, katakan bersama, amin.